Hai semuanya, kembali lagi di Novilda's Journal bersama aku Novilda. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian semua tentang beasiswa LPDP. Aku mau share tentang pengalaman aku sebagai salah satu awardee LPDP. Stay tune terus ya. Bagi para scholarship hunters, pasti kalian sudah sangat familiar dengan yang namanya beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP adalah beasiswa yang disediakan oleh negara melalui Kementerian Keuangan Republik Indonesia untuk kita semua para putra-putri terbaik bangsa. Jadi, gak heran kalau beasiswa LPDP adalah salah satu beasiswa yang sangat diminati oleh banyak pemburu beasiswa. Di video kali ini, aku mau share ke kalian tentang pengalaman aku waktu mengikuti tahapan seleksi beasiswa LPDP. Nah, khususnya kali ini aku mau share tentang tahapan wawancara. Kenapa? Karena menurut aku tahapan wawancara adalah tahapan yang paling krusial dan ternyata itu memiliki bobot penilaian yang paling besar dibanding dengan seleksi lainnya. Dan lagi, aku juga mau kasih tahu kalian bahwa aku lulus LPDP itu setelah seleksi yang kedua. Di seleksi pertama aku gagal di bagian wawancara. Jadi aku mau share ke kalian tentang apa aja sih yang aku revisi dalam mempersiapkan wawancara sehingga aku bisa lulus. Menurut aku ada beberapa faktor yang membuat aku gagal dalam tahapan wawancara yang pertama kali. Yang pertama, itu aku nggak pede. Nggak pede dalam hal apa? Aku nggak pede bahwa aku itu layak mendapatkan beasiswa ini. Yang kedua, aku nggak punya future plan yang jelas. Aku nggak pede dengan, aku udah mempersiapkan, tapi aku nggak pede dengan plan-plan apa yang mau aku kasih ke Indonesia di masa depan nanti. Nah, itu aku nggak pede menjabarkannya kepada para interviewer. Jadi mereka juga melihat, wah kamu juga nggak prepare dengan baik, gimana kita bisa kasih nih beasiswa sama kamu. Jadi kuncinya yang pertama, kamu harus pede. Pede sama diri kamu, pede sama future plan kamu, dan kamu harus mempersiapkan semuanya dengan baik. Faktor kedua yang menyebabkan aku gagal menurut aku adalah aku nggak kenal kampus tujuan aku. Jadi aku kurang informasi tentang kenapa aku pilihkan kampus itu, kenapa aku pilih kota itu atau negara itu. Nah, aku nggak cukup informasi. Jadi gimana mereka mau kasih beasiswa untuk aku belajar di kampus itu atau di kota itu, sedangkan aku sendiri nggak tahu lingkungan yang akan aku datangi. Nah, yang ketiga, aku menunjukkan bahwa aku lemah. Nah, jadi udah kaya banget nih kekurangan aku. Udah aku nggak pede, aku juga nggak kenal dengan apa yang mau aku tuju. Dan yang ketiga, aku tunjukkan aku lemah. Bukan berarti di situ nggak boleh menunjukkan kelemahan, boleh. Bahkan itu justru menunjukkan kelebihan kamu karena kamu mengakui bahwa kamu kurang sesuatu. Tapi di situ ketika mereka tanya tentang sesuatu hal yang sangat sensitif buat aku nangis. Bukan berarti kita nggak boleh nangis ya, kita boleh merasakan emosi, tapi kita juga harus bisa kontrol. Nah, di situ kamu menunjukkan bahwa kamu cukup dewasa nih untuk menghadapi beban-beban yang akan kamu tanggung nanti di perkuliahan. Nah, aku di saat yang pertama itu, aku nangis, tapi aku nangis untuk hal yang mungkin sangat sepele, hanya kebawa emosi aku. Jadi kalau misalnya kamu sangat lemah di situ, kalau bisa kamu harus bisa maintain emosi kamu, sehingga kamu menunjukkan bahwa aku cukup dewasa nih untuk mengatur diriku sendiri, untuk mengatur waktuku nanti dalam studi, dan untuk memanage semua hal sehingga kamu bisa memberikan yang terbaik untuk studi kamu, untuk diri kamu, dan khususnya untuk negara kita Indonesia. Nah, sebelum aku menjawab pertanyaan ini, aku mau mengingatkan kalian untuk menggali lebih dalam tentang beasiswa yang mau kalian apply. Dalam beasiswa LPDP, sebaiknya kalian juga mencari visi misi apa yang dimiliki oleh LPDP dan goalnya apa, sehingga kamu bisa menyelaraskan dengan visi misi yang kamu punya dan nilai-nilai yang kamu punya, sehingga
kamu menunjukkan bahwa kamu layak nih untuk mendapatkan beasiswa ini. Kembali ke pertanyaan tadi, berkaca dari pengalaman aku sebelumnya, hal pertama yang aku perbaiki adalah rasa percaya diriku. Nah, aku meningkatkan rasa percaya diriku dalam wawancara yang berikutnya, yaitu dengan mempersiapkan semuanya dengan lebih matang. Jadi, kalau kita nggak percaya diri, kalau kita nggak mempersiapkan apa-apa semua dengan matang, nah, poin-poin penting yang mau kita sampaikan itu bisa aja blast, hilang gitu aja. Jadi, kamu harus bisa mempersiapkan semuanya dengan matang. Terserah, kita ada tipe-tipe orang yang kayaknya aku lebih well prepared nih kalau aku menghafal, atau aku bisa tulis aja nih outline apa yang mau aku jabarkan dan aku bisa kembangkan sendiri. Itu kembali ke kita individu masing-masing ya. Tapi kalau aku lebih suka poin-poinnya aja dan aku kembangkan sendiri. Jadi aku lebih ke self-prepared dan aku harus naikkan confidence aku harus set di mind aku nih, wah aku nih layak, aku ini salah satu putri terbaik bangsa, jadi aku bisa apply di sini. Nah, dengan begitu aku bisa mempersiapkan semuanya dengan baik dan aku bisa menyampaikan segala hal yang udah aku persiapkan, poin-poin penting yang udah aku persiapkan ketika para interviewer bertanya. Hal kedua yang aku perbaiki adalah informasi yang aku punya tentang kampus, jurusan aku di kampus tersebut, dan kota tujuan belajarku. Kalau misalnya kamu melamar ke luar negeri, berarti kamu juga harus punya alasan yang kuat kenapa kamu pilih negara tersebut. Aku mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang kampus tujuan aku, juga kota tempat aku belajar, dari senior dan teman aku yang ada di sana. Aku bisa menjabarkan tentang profesor yang ada di sana yang memiliki expertise yang sama dengan bidang yang aku geluti. Juga aku bicara tentang lingkungan belajar yang kondusif sehingga bisa mendukung aku dalam memotivasi aku untuk belajar. Yang ketiga, aku juga bicara tentang fasilitas kampus di mana perpustakaannya lengkap, juga fasilitas kampus yang lain yang bisa mendukung aku untuk meningkatkan semangat aku dalam belajar. Hal ketiga yang aku perbaiki adalah tentang future plan aku. Apa yang aku akan lakukan selama aku kuliah dan apa yang aku akan lakukan setelah aku memiliki ilmu yang cukup. Jadi apa yang aku akan kontribusikan ke Indonesia, apa yang akan aku kembangkan, dan sebagainya. Jadi kamu juga harus mempersiapkan hal tersebut supaya kamu bisa lebih pede dalam menjalani interview. Hal keempat yang gak kalah pentingnya dengan 3 poin yang udah aku sebutin tadi adalah personality atau attitude kita dalam menjawab pertanyaan para pewawancara. Waktu itu aku berusaha untuk menjawab pertanyaan mereka dengan tegas dan lugas, tapi jangan lupa nih, kita harus tetap humble dan sopan. Nah, ketika mereka memberi pertanyaan yang mungkin kita nggak tahu nih jawabannya apa, ya jujur aja, maaf bu atau maaf pak, saya nggak tahu jawabannya. Nah, menurut aku tuh di situ kita menunjukkan nilai kejujuran atau integritas kita kepada mereka, dan itu merupakan poin plus dalam hal wawancara ini. Tapi jangan salah ya teman-teman, pertanyaan yang diberikan oleh para interviewer tidak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita, dan tidak semuanya hanya di lingkup akademik. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin di luar dari yang kita bayangkan. Nah, ketika kamu ada di momen ini, sebaiknya kamu tetap tenang, dan ketika kamu diberi pertanyaan yang kamu tidak tahu, kembali ke poin yang sudah aku jelaskan tadi, kamu lebih baik jujur bahwa kalau kamu tidak tahu, kamu jawab kamu tidak tahu, tapi ingat tetap sopan ya. Lalu kalau kamu tahu, ya sudah, kamu jabarkan sesuai dengan yang kamu tahu. Nah, gimana nih? Menurut kamu persiapan kamu untuk wawancara udah ready apa belum? Oke, jadi sampai di sini. Kalau misalnya kamu punya pertanyaan, boleh komen di bawah. Kalau misalnya video ini berguna untuk kamu, boleh dong di-share ke teman-temannya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Dadah!